Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, pada pertemuan pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-8, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Kita pahami, kita pelajari mengapa manusia bernapas, oksigen yang kita ambil kemudian masuk ke dalam tubuh digunakan untuk apa, bagaimana caranya oksigen bisa diambil oleh tubuh, kemudian alat-alat apa saja yang berperan dalam proses pernapasan, mulai dari hidung, kemudian tenggorokan sampai ke paru-paru, akan kita pelajari bagaimana bentuk dan fungsinya. Mari kita pahami materi. Sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan adalah proses pertukaran gas, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mengapa tubuh butuh oksigen? Mengapa tubuh mengambil oksigen? Oksigen yang diambil oleh tubuh digunakan untuk proses pembakaran. Proses pembakaran akan menghasilkan energi, menghasilkan tenaga, sehingga kita bisa bergerak, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Dan pada proses pembakaran akan menghasilkan zat sisa pembakaran yang disebut dengan karbon dioksida. Ini yang dikeluarkan pada waktu bernafas. Sehingga pernafasan adalah proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Perhatikan gambarnya. Proses berlangsungnya sistem pernafasan. Kita mulai dari udara masuk melalui hidung atau juga bisa melalui mulut. Setelah masuk melalui hidung, udara akan dialirkan, akan disalurkan melalui saluran yang disebut dengan tenggorokan. Dari tenggorokan, udara akan disalurkan, akan dialirkan menuju ke paru-paru. Setelah masuk di dalam paru-paru, maka proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di dalam paru-paru ini. Di dalam paru-paru, oksigen diambil oleh darah dan darah mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dikeluarkan dari paru-paru akan dibuang, akan dikeluarkan melalui hidung atau juga bisa melalui mulut. Sekarang kita pelajari alat-alat pernafasan. Kita mulai dari yang paling atas. Hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup dan menghembuskan udara, untuk mengambil dan mengeluarkan udara. Hidung menghirup udara yang kaya oksigen dan mengeluarkan udara kotor yang merupakan banyak mengandung karbon dioksida dan uap air sebagai hasil dari proses pembakaran, sebagai hasil dari proses pernafasan. Di bawahnya hidung ada bagian yang disebut dengan tekak. Tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran yang membawa makanan, antara tenggorokan dan kerongkongan. Di bawah tekak merupakan saluran yang panjang yang disebut dengan trakea atau tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran untuk mengalirkan udara menuju ke paru-paru dan juga digunakan sebagai saluran untuk mengeluarkan udara dari paru-paru ke rongga hidung. Paru-paru ada dua, sehingga tenggorokan bercabang dua. Cabang ini satu masuk ke paru-paru kanan dan satu masuk ke paru-paru kiri. Cabang dari tenggorokan disebut dengan bronkus. Bronkus yang berada di dalam paru-paru membentuk cabang-cabang lagi yang lebih kecil, kemudian bercabang lagi sehingga menghasilkan cabang yang lebih kecil lagi.
ujung dari cabang-cabang yang kecil yang disebut dengan bronkeolus berupa gelembung-gelembung udara, berupa bola-bola kecil yang berisi udara. Gelembung-gelembung kecil, bola-bola kecil yang berada di ujung bronkeolus ini yang disebut dengan alveolus. Alveolus inilah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus memenuhi ruangan di paru-paru, sehingga di dalam paru-paru ini penuh dengan bola-bola kecil, dengan gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan alveolus ini. Sehingga dikatakan bahwa paru-paru merupakan kantong udara tempat terjadinya proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Sebenarnya prosesnya terjadi di gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan alveolus ini. Kemudian di bawah paru-paru ada batas antara rongga dada dan rongga perut yang disebut dengan diafragma. Ini merupakan otot yang merupakan batas antara rongga dada dan rongga perut. Kita pahami satu persatu alat pernafasan. Kita mulai dari hidung. Hidung berhubungan dengan rongga mulut. Kemudian hidung ini berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk sebelum tiba di paru-paru. Sehingga kalau udaranya terlalu panas akan didinginkan. Kalau udaranya terlalu dingin dihangatkan. Sehingga ketika di paru-paru maka udaranya sudah sama dengan udara di dalam paru-paru. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Ini yang punya peranan penting dalam menyaring udara yang masuk dan juga mengeluarkan benda-benda kecil, partikel-partikel debu yang masuk akan ditangkap oleh rambut hidung dan selaput lendir ini yang selanjutnya akan dikeluarkan. Dari hidung masuk ke dalam udara akan melewati batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang terletak di depannya kerongkongan, terletak di depannya saluran makanan yang menuju ke lambung. Berbentuk pipa panjang yang bagian dalamnya licin karena terdapat selaput lendir. Nah, bagian dalamnya ini terdapat sel-sel epitel yang bentuknya silinder dan bersilia dan berambut halus. Ini yang berperan dalam menangkap debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Tenggorokan bercabang dua, kiri dan kanan, karena memang paru-paru ada dua, kiri dan kanan. Cabang dari tenggorokan disebut dengan bronkus. Nah, bronkus ini merupakan bagian yang menghubungkan antara tenggorokan ke paru-paru kiri dan ke paru-paru kanan. Di dalam bronkus yang sudah masuk ke dalam paru-paru, di dalamnya bercabang-cabang lagi membentuk cabang-cabang kecil yang disebut dengan bronkeolus. Nah, bronkeolus ini sudah merupakan saluran yang lebih tipis dan lunak karena tidak terbentuk dari tulang rawan. Bronkeolus yang merupakan cabang dari bronkus di dalam membentuk cabang lagi yang lebih kecil, bercabang lagi yang lebih kecil, dan cabang-cabang kecil yang terdapat di dalam paru-paru yang merupakan cabang dari bronkus itu yang disebut dengan bronkeolus. Bronkeolus ujungnya merupakan gelembung-gelembung atau bola-bola kecil. Bronkeolus bagian ujungnya berakhir dengan gelembung-gelembung bola-bola kecil yang terbungkus oleh pembuluh darah. Gelembung-gelembung ini yang disebut dengan alveolus.
dan di alveolus inilah terjadi proses pertukaran gas, proses mengambil oksigen, dan proses mengeluarkan CO2 oleh darah. Cabang dari bronkus disebut dengan bronkeolus. Ujung dari bronkeolus merupakan gelembung-gelembung bola-bola kecil berisi udara yang disebut dengan alveolus. Kita pahami lagi gambar dari paru-paru. Paru-paru yang terdiri dari dua kiri dan kanan dibungkus oleh selaput tipis yang elastis yang disebut dengan pleura. Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk dan bagian bawahnya dibatasi oleh diafragma. Diafragma ini merupakan otot yang merupakan batas atau sekat antara rongga dada dan rongga perut. Amati gambar paru-paru. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Kalian perhatikan garis lekukan yang ada di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Terima kasih anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian. Untuk pernafasan nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa tetap disiplin protokol kesehatan. Pakai masker jika keluar rumah. Karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.